KPU Surakarta akui arsip dokumen Jokowi saat nyalon jadi wali kota sudah dimusnahkan. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang dari pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, Yakin? karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Dengan pemusnahan dokumen dan lain sebagainya, yang tadi kita juga sudah mengetahui bahwa dasar dari KPU Surakarta yang disampaikan itu bahwa mereka mengacu pada PKPU, KPU Pusat dan lain sebagainya. Nah, buat kita sendiri, bagian dari Pak Jokowi ngerasa itu biasa saja, jadi silakan saja KPU Surakarta, KPI dan lain sebagainya itu memperdebatkan apa yang menjadi domainnya, karena buat kita sih nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali Mbak. Jadi sesuatu yang menurut saya begini, ini kan sesuatu yang biasa saja dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga, jadi silakan aja itu diperdebatkan memang kalau dianggap bahwa banyak kurangnya, ada janggalnya, dan buat Pak Jokowi sendiri kalau misalnya memang dokumen-dokumen pribadi beliau yang masih dibutuhkan dalam hal-hal tertentu yang kiranya memang itu berdasarkan dengan aturan yang berlaku, saya kira nggak ada kendala ataupun nggak ada keberatan untuk dihadirkan kembali atau kembali kita isi lagi dokumen-dokumen itu gitu, jadi nggak ada soal itu. Baik, tapi kan dikatakan di sidang sengketa oleh ketua sidang minimal sebenarnya adalah 5 tahun. Apakah nantinya tidak muncul kejanggalan-kejanggalan dalam aktivitas ini? Ya itu kan, itu tadi di awal saya bilang itu domainnya KPU ya. Jadi silakan aja itu karena persepsinya pasti kan beda-beda. Acuannya misalnya undang-undang kearsipan ada, tapi KPU sendiri sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum tentu juga mengacu pada PKPU. Silakan juga, saya tidak pada area itu untuk mempertahankan apa yang menjadi argumentasi KPU atau bukan gitu. Tapi yang pasti bahwa saya menguatkan begini, apapun dokumen yang memang itu atas nama Pak Jokowi, jika memang ingin diperlukan kembali, saya rasa itu tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi kembali. Jadi nggak ada juga yang perlu dikhawatirkan soal itu gitu loh Mbak. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan?
Pengunjung harap tenang aturan ya. dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan Iya. dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. Itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kan kalau namanya pilkada itu kan hanya 5 tahun sekali dan kemudian yang ikut juga nggak banyak sekali. Jadi dokumennya seberapa banyak sih yang kemudian harus dimusnahkan dan pertimbangan apa begitu. Karena apalagi kalau dari sisi kesadaran secara historis gitu Mbak Agi ya, ada seorang figur seperti Joko Widodo yang pernah itu berasal dari Solo terus kemudian sampai jadi presiden. Menurut saya nilai dokumentasi itu kalau saya kira bayangkan di negara-negara yang sadar dokumentasi itu disimpan pada dalam cukup disimpan seterusnya karena itu bernilai historis. Itu sejarah. Iya, betul. gitu loh. Ya saya Sampai cuma ratusan bayangkan tahun seperti itu. masih ada. Oh tiba-tiba kayak kita di rumah ini terlalu banyak dokumen, aduh numpuk gak kerukuran udah buat dibakar aja deh kan. Itu yang bayangan saya kenapa orang kemudian menjadi curiga gitu kan. Iya, dan sangat curiga Mas Ersu karena sudah sangat jelas hakim menanyakan soal berita acara pemusnahan. Ya seperti misalnya kalau kita sebagai peliput gitu, sebagai jurnalis dulu kan sering ya, kalau saya sering, Mas Ersu nggak tahu, memusnahkan barang bukti, pemusnahan narkoba, pemusnahan minuman jarang ya. Iya di lapangan Cililitan apa dan sebagainya itu ada berita acara pemusnahannya begitu. Bahkan juga dibacakan keputusan tersebut, seingat saya ya, dibacakan sebelum itu kemudian ada seremonial kecil lah, sebelum itu kemudian dimusnahkan dan diliput beramai-ramai. Nah ini ketika ditanyakan kepada PPID tersebut, dia tidak bisa menjelaskan, menunjukkan, dan tidak ada berita acara pemusnahan tersebut. Jadi siapa, berdasarkan undang-undang yang mana, peraturan yang mana, dan perintah siapa begitu. Kalau seandainya seharusnya dari situ kan jelas, yang tanda tangan juga ada kalau namanya berita acara, siapa yang bertanggung jawab. Dan aturan yang menjelaskan soal retensi tadi, yaitu masa penyimpanan arsip tadi, ternyata juga berbeda. Nah itu yang menjadi masalah. Majelis Hakim mengatakan seharusnya di daerah mengikuti yang ada di pusat, yang ada di RI, dia katakan seperti itu. Kok aneh ya, SOP-nya untuk RI dan kemudian untuk provinsi dan kemudian untuk daerah kok berbeda-beda gitu. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan ya, itu kan sudah sesuai dengan JRA-nya, buku agenda kami musnah sesuai dengan jadwal retensi arsip buku agenda. Memang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan agenda kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif.
Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya, 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar fungsi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Tahan dong. Itu prinsip satu. Tahan dong, gitu aja bisanya. Tetapi selebihnya itu nggak bisa. Ya itu tergantung penyidik. Oke, kalau begitu saya sekarang tahan dulu. Saya ke Mas Kusino. Jadi artinya apa tanggapan Anda? Artinya masih panjang, tidak mungkin sekarang begitu? Oh, kalau panjang kami suka. Karena semakin panjang waktu, semakin banyak waktu untuk menjelaskan kepada publik tentang posisi kasus ini. Dan dalam perkembangannya, kami mendapatkan data fakta yang baru yang makin menguatkan apa yang diyakini klien kami. Sementara kubu Jokowi itu kan sebenarnya narasinya merepetisi ya. Misalkan analogi uang palsu itu mungkin ribuan, ratusan jutaan kali lah saya dengar kira-kira begitu. Tapi hari ini kami ya ada tim kami yang lainnya mendampingi di Komisi Informasi Publik, Keterbukaan Publik. Itu justru menemukan 2 hal yang penting untuk kami sampaikan. Pertama adanya anomali, kedua adanya kontradiksi. Anomalinya apa? Ternyata dokumen persyaratan Joko Widodo di KPUD Solo itu sudah dimusnahkan, dibakar. Katanya berdasarkan undang-undang dokumen dimusnahkan. Tetapi ditanya oleh hakim KIP, mana bukti berita acaranya? Tidak ada. Ini kan anomali. Oke, jadi menurut Anda dan tim hukum akan meringankan dakwaan? Oh, ini justru memperkuat ada masalah di dokumen itu. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Misalnya tadi terbuka oleh hakim dari majelis bahwa UGM menjawab surat kami tanpa tanda tangan dan tanpa kop surat. Itu menjadi catatan pertama dari majelis. Kemudian beberapa dokumen yang oleh UGM dinyatakan tidak ada dalam penguasaan kami tadi juga ditegur oleh majelis hakim. Loh, yang mengeluarkan UGM kok UGM tidak punya dokumen itu, seperti KHS, KRS dan berbagai sop-sop yang lain termasuk salinan ijazah. Kemudian yang ketiga konsep-konsep substansi tentang penyimpanan dan pengolahan dokumen tidak dikuasai oleh teman-teman PPID UGM. Misalnya soal konsep dokumen yang dikecualikan. Tadi di persidangan kelihatan sekali tergagap-gagap untuk merespon pertanyaan-pertanyaan majelis tentang uji konsekuensi dan lain-lain. Jadi menunjukkan tidak siap. Bahkan tadi ada pertanyaan loh, apakah sudah pernah mengikuti sosialisasi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025 ketika di kampus Universitas Gadjah Mada yang waktu itu wakil rektor UGM Prof. Bening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya, karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silakan dinilai sendiri karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya Surakarta ya yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Surakarta mengakui arsip terkait salinan dokumen milik Joko Widodo, Jokowi, saat mencalonkan sebagai calon wali kota Surakarta telah dimusnahkan. Hal ini disampaikan perwakilan dari pejabat pengelola informasi dan dokumen PPID KPU Surakarta selaku termohon dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin tanggal 17 November tahun 2025. Sementara pemohon dalam sengketa ini adalah organisasi bernama Bongkar Ijazah Jokowi, Bonjowi. Mulanya,
Ketua Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat KIP Rospita Vici Paulin, bertanya ke termohon terkait arsip salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan sebagai calon wali kota Solo. Namun, menurut pengakuan termohon, arsip tersebut telah dimusnahkan. Dia menyebut langkah yang diambil telah sesuai dengan jadwal retensi arsip, JRA KPU Surakarta. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU Surakarta, saat pendaftaran, tanya Paulin. Ini yang tadi menjadi pertanyaan, itu kan sudah sesuai dengan JRA buku agenda kami, musnah, jawab termohon. Kemudian, Paulin bertanya terkait batas maksimal penyimpanan arsip berdasarkan aturan dalam JRA. Lalu, termohon menjawab bahwa batas maksimal penyimpanan selama 2 tahun. Dia mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Memang masa retensi penyimpanannya berapa lama? Tanya Majelis Hakim. Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU nomor 17 tahun 2023 itu, arsip, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif, jawab termohon. Mendengar penjelasan termohon, Paulin pun kaget. Menurutnya, aturan terkait batas maksimal penyimpanan arsip harus mengacu pada Undang-Undang UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Paulin mengatakan batas waktu berdasarkan UU tersebut yakni minimal 5 tahun. Sebentar, penyimpanan arsip cuma 1 tahun, yakin? Kan harusnya mengacu kepada Undang-Undang Kearsipan ya, minimal itu 5 tahun loh. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan, katanya. Namun, termohon tetap bersikukuh bahwa batas waktu penyimpanan arsip di KPU Surakarta tetap mengacu pada aturan yang tertuang dalam PKPU. Dia lantas menjelaskan bahwa arsip salinan dokumen Jokowi saat mendaftarkan sebagai calon wali kota Solo bersifat tidak tetap dan harus dimusnahkan. Paulin lantas menegaskan bahwa arsip dokumen Jokowi tersebut masuk sebagai dokumen negara. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dokumen itu masih berpeluang untuk disengketakan di kemudian hari. Selama itu berpotensi disengketakan tidak boleh dimusnahkan. Saya bingung, arsip mana yang 1 tahun dimusnahkan? Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah 5 tahun, jelasnya. Sebagai informasi, dalam sidang ini, pihak termohon yang hadir tidak hanya KPU Surakarta saja tetapi juga dari Universitas Gadjah Mada UGM serta KPU RI. Komentar Roy Suryo, pakar telematika, Roy Suryo, yang turut menyaksikan persidangan, turut mengomentari penjelasan pihak KPU Surakarta yang menyebut arsip salinan dokumen Jokowi terkait pendaftaran sebagai calon wali kota Solo telah dimusnahkan. Menurutnya, pihak KPU Surakarta tidak memahami makna terkait UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. KPUD Surakarta yang jelas sama sekali tidak memahami esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya ikut merancangnya, ujar Roy Suryo setelah sidang. Lantas, Roy turut berkelakar bahwa salah satu cara memusnahkan salinan dokumen Jokowi yakni dicelupkan ke cairan asam sulfat. Kemudian, dia menunjukkan baju dengan gambar karikatur wajah yang diduga adalah Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka. Yang paling fatal tadi soal dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Musnahkan paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat, kelakarnya.